Ya, untuk boleh berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, dan ya puji Tuhan kalau kita semua boleh bangun di pagi hari ini pada jam 5 pagi ini. Ya, saya percaya kita sedang membangun mesbah. Dan orang-orang yang membangun mesbah adalah orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Kenapa saudara? Karena di hari-hari ini iya, hari-hari yang sulit ya bagi kita melewatinya tanpa Tuhan. Hanya orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan, hanya orang-orang yang mau mencari Tuhan lah yang akan bertahan. Karena saya percaya kita sedang ada di masa-masa pemurnian, ya. Kita sedang ada di masa-masa ya ujian hari-hari ini, di mana kita melewati waktu-waktu yang tidak gampang dan tidak mudah. Tapi saya percaya orang yang mencari Tuhan akan melihat Tuhan dan akan menemukan Tuhan. Bahkan ketika kita menemukan Tuhan, kita menemukan kuasanya. Saya melihat bagaimana saudara ya di masa pandemi ini ya Tuhan itu turut bekerja. Bahkan di dalam pelayanan saya melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat ya ketika masa pandemi. Mungkin bagi sebagian hamba Tuhan ya tidak ada jadwal pelayanan ya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan itu menyertai orang-orang yang terus ya setia. Bahkan Tuhan melihat hati kita ya, bukan soal pandemi atau tidak, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan ya pasti akan disertai oleh Tuhan. Bagaimana saya mau bersaksi bagaimana ketika memasuki masa awal-awal pandemi, bahkan saya melihat ke depan itu ya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kenapa? Karena saya ini seorang penginjil, saudara, dan saya dan suami juga kami hidup benar-benar dari uh, full time kami melayani Tuhan ya, bukan full time di gereja, tetapi benar-benar full time mengikut Tuhan. Ya, walaupun memang saya dari dulu tidak digaji dari satu gereja, tetapi ya bagaimana dari sejak saya pertama kali bertobat, saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, ya, dan saya benar-benar ya menaruh harapan dan memang iman percaya pada Tuhan. Jadi saya dan suami benar-benar kami hidup melayani Tuhan. Nah, ketika awal pandemi itu ya semua jadwal pelayanan dibatalkan ya, karena bahkan sampai waktu yang ya tidak bisa ditentukan kapan akan selesai pandemi itu. Ya, bahkan saya hanya bilang ke suami pada waktu itu, kita nggak tahu hidup ke depan seperti apa, kita nggak tahu berapa lama pandemi ini akan terjadi. Ya, mungkin saya bilang kemungkinan terburuk adalah ya mungkin kita akan kehilangan rumah ya. Kita mungkin akan menjual rumah di Jakarta lalu kembali ke Solo. Itu yang ada di pikiran saya, saudara. Ya, bahkan ketika itu anak saya mau kuliah, saya cuma berkata kepada anak saya tidak usah kuliah dulu karena ya benar-benar ya kita memang sangat terbatas dan tidak punya uang yang cukup ya untuk kuliah. Sampai seperti itu ya, saya melihat ya ke depan itu sudah tidak tahu bagaimana. Tetapi saya hanya berkata, Tuhan ya ke depan ini kita nggak tahu bagaimana, tapi saya percaya sesulit apapun keadaan di depan, saya cuma percaya bahwa saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya mengucap syukur, saudara. Kenapa? Karena ada begitu banyak pengalaman bersama Tuhan yang sudah saya lewati. Ya, sampai saya berkata, bahkan Tuhan, saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dan ketika saya melewati yang lebih buruk itu, saya melihat bagaimana Tuhan menyertai. Ya, sehingga saya juga percaya di masa pandemi ini yang tidak tahu sampai kapan, yang tidak tahu bagaimana ke depan, saya juga percaya Tuhanlah yang akan menyertai kami. Ya, tidak pernah sedikit pun ada kata saya menuduh Tuhan jahat atau ya berkata, ya kenapa seperti ini Tuhan? Enggak, yang ada di hati saya cuma berkata, sekalipun mungkin saya kehilangan rumah, tetapi saya tetap mempercaya Tuhan tuh baik ya. Saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Saudara, kita itu diizinkan Tuhan melewati hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar itu baik, saudara. Supaya apa?
ketika kita ya mengalami sesuatu, ya ternyata pengalaman pahit, pengalaman mengalami hal yang buruk itu ya cukup menjadi kekuatan bagi kita ternyata. Saya sudah melihat ketika masa pandemi ini betul-betul saya bilang sama Tuhan, ya sekalipun di depan saya tidak tahu harus bagaimana, tetapi ya saya percaya Tuhan akan menolong. Kenapa? Karena saya pernah melewati yang lebih buruk daripada ini. Saudara, ya melewati masa sulit, ya itu adalah satu anugerah ketika kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja bagi kita. Dengan ya namanya kita manusia ya saudara, tidak tahu ke depan itu akan bagaimana, kita nggak tahu ya keadaannya akan seperti apa ya. Ya walaupun seorang hamba Tuhan pun saya yakin tidak semua ya orang bisa melihat ke depan itu ya oh akan seperti ini enggak. Seringkali bahkan sebagai hamba Tuhan pun ya kita bingung melihat keadaan bagaimana ke depan. Tetapi ya adalah baik bagi kita ketika kita itu sungguh-sungguh berpegang pada firman. Ya kita bersyukur dan saya juga bersyukur tentunya sebagai anak Tuhan ya bahwa memegang firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan itu adalah mutlak bagi kita. Ya, jangan pernah berpikir mempercayai yang lain. Mari kita mempercayai firman Tuhan saja, karena itu yang terbaik. Ya, yang saya bisa lakukan itu hanya apa, saudara? Ya, saya duduk di kaki Tuhan. Saya percaya, saya bilang Tuhan, ya banyak hamba Tuhan di Alkitab juga mengalami masa yang sulit. Ya bahkan ya salah satu orang di Alkitab yaitu contoh dalam kisah yaitu siapa Elia. Ya Elia pernah mengalami masa sulit ketika dia harus ya menghadapi tantangan di depan ada kelaparan. Ya lalu Tuhan berkata engkau pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya jangan takut, percayalah bahwa di sana nanti kamu akan dipelihara oleh burung gagak yang akan membawakan kepadamu roti. Ya, secara manusia, saudara, ya saya nggak tahu bagaimana iman seorang Elia pada waktu itu, tetapi yang jelas Alkitab mencatat namanya bahwa doanya, doa yang berkuasa, doa Elia. Tidak mudah bagi Elia untuk mempercayai firman Tuhan ketika akan ada kelaparan, lalu Tuhan suruh dia pergi bersembunyi dan nanti burung gagak yang akan kasih dia makan. Ya rasanya nggak masuk akal saudara, mempercayai Tuhan ya burung gagak akan memberi dia makan pagi dan petang, Alkitab berkata. Ya kalau saya itu suka coba membayangkan ketika saya menjadi Elia saudara ya. Ya saya mungkin akan berkata dan mungkin akan berpikir ya burung gagak kasih makan saya ya. Kalaupun saudara ada di tempat itu ya mungkin saudara juga akan berpikir yang sama. Ya bagaimana burung gagak bisa kasih saya makan pagi dan petang kata firman Tuhan. Tetapi Elia itu hanya meyakini satu hal yaitu dia percaya bahwa ketika Tuhan yang mengatakan itu maka itu akan terjadi. Nah bagian kita di sini itu adalah ya, apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan, bahkan di masa sulit Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Ya, tidak mudah, saudara. Mempercayai firman Tuhan itu nggak mudah. Saya tidak mau munafik, saya nggak mau ya berbasa-basi ngomong percaya firman itu mudah. Ya, nggak mudah. Apalagi ketika kita di masa sulit. Ya, mempercayai firman yang berkata bahwa percayalah aku menyertai kamu, percayalah bahwa tanganku itu turut bekerja melakukan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu, itu tidak gampang. Ya, kenapa tidak mudah saudara? Dan kita nggak usah bohong sebagai manusia, di masa sulit mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Tidak semudah kita berkata. Tapi itulah ujian iman, ya apakah kita ini benar-benar percaya, ya atau kita hanya sekedar ya berkata di mulut percaya. Ya yang saya tahu saudara firman Tuhan itu ya di dalam Yakobus 5 tentunya kita semua tahu bersama. Ya ayat 16b sampai ayat 18 firman Tuhan berkata doa orang yang benar
bila dengan yakin didoakan tuh sangat besar kuasanya. Ya di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah-buahnya. Ya Elia berkata ya bahwa kepada bangsa itu, dengar ya bahwa kalau aku berkata akan turun hujan, maka akan turun hujan. Ya, tetapi jika aku berkata tidak akan turun hujan, maka tidak akan turun hujan. Kata Elia di tengah-tengah bangsa itu ketika dia harus bertentangan dengan Raja Ahab pada waktu itu yang mereka mempercayai penyembahan berhala, saudara. Ya, tidak mudah bagi Elia juga untuk ya menyatakan hal itu, tetapi kita lihat di sini. Ya, sehingga Alkitab berkata doa orang yang benar itu adalah doa yang besar kuasanya. Ya, kita lihat bagaimana Elia telah bersungguh-sungguh berdoa, Alkitab berkata. Nah, doa yang benar itu yang akan menerima jawaban doa itu doa yang seperti apa? Kalau kita berkata di sini doa orang benar, berarti doa orang yang tidak pernah buat dosa. Ya, kalau kita berpikir orang benar itu orang yang tidak pernah buat dosa, ya mungkin ya saya percaya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Bahkan ketika kita meragukan Tuhan saja itu sudah berdosa, saudara ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa ya doa orang yang benar itu besar kuasanya. Ya artinya apa, saudara? Orang yang benar itu Tuhan, saya percaya Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Tuhan tuh melihat ya kesungguhan seseorang itu bukan dari karena dia tidak berbuat dosa atau apa, saudara ya. Kita mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa. Misalnya kita marah aja itu sudah berdosa. Kita khawatir saya sudah berdosa ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi orang yang benar itu ya, saya mengkonotasikan di sini orang yang benar, orang yang hatinya, niatnya untuk hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, untuk mempercayai Tuhan, itu adalah ya sungguh-sungguh dari hati. Ya, nah orang yang benar di mata Tuhan itu adalah orang yang ya berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Ya mungkin kita masih berdosa, tetapi selalu di hati itu ada niat yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya sehingga Tuhan mendengar. Dan Elia dan firman ini berkata ketika Elia sungguh-sungguh berdoa, ya maka hujan tidak turun, Ya, saudara, ketika kita ini menaruh harapan dan percaya kita kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan ya turut bekerja. Nah itu yang tadi saya bilang, mempercayai firman Tuhan itu tidak mudah. Ya bagi saya juga sebagai seorang hamba Tuhan ketika mengalami masa pandemi ini, ya tidak mudah, saudara, terutama dalam hal keuangan. Iya, saya percaya pendeta juga manusia, saudara. Ya, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Tetapi, saudara, ya ketika kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, ya saya dan jujur, saya ini adalah seorang yang saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan untuk ya memberkati keuangan saya. Saya tidak pernah berdoa supaya Tuhan itu ya memberkati saya atau saya minta rumah, minta mobil, itu nggak pernah, saudara. Saya tidak pernah berdoa seperti itu. Kenapa? Karena saya tahu, saya yakin dan percaya Tuhan itu tahu yang apa yang saya butuhkan bahkan lebih daripada diri saya sendiri. Ya, dan ketika saya di masa-masa sulit itu, saudara, dia tidak mudah bagi kami. Saya mencoba untuk mempercayai Tuhan. Waktu keadaan kita baik, waktu keadaan kita sehat, untuk bilang Tuhan itu baik itu mudah sekali. Untuk kita menyanyi dan berkata Tuhan engkau baik itu gampang. Tapi waktu keadaan kita lagi tidak enak, waktu keadaan kita, keuangan kita lagi benar-benar di ujung tanduk, ya mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur saya bisa melewati itu. Makanya sekarang ya jemaat Misbah doa saya tuh banyak yang datang dan bertanya, Bu saya begini, saya begini. Saya berkata saya pernah melewati itu. Saya pernah berada di titik seperti di mana yang engkau rasakan sekarang. Dan percayalah tidak ada satupun manusia bisa menolong engkau. Makanya saya selalu berkata, jangan cari pendeta. Ya, jangan ya cari hamba Tuhan hebat.
mereka pun tidak akan bisa menolong saudara. Ketika saudara datang, makanya saya selalu juga berkata ketika ada orang datang, saya bilang, ya saya tidak akan pernah bisa menolong. Datang pada Tuhan secara pribadi, duduk di kaki Tuhan, dan engkau akan mengalami Tuhan. Seringkali orang datang dan bertanya, Bu, saya sudah terjebak dalam masalah keuangan. Kayaknya saya harus menjual rumah, Bu, karena saya sudah tidak tahu hidup bagaimana. Jemaat datang bertanya seperti itu. Saya pun berkata, saya pernah ada di titik itu. Lalu mereka itu datang, lalu solusi ibu buat saya apa? Saya hanya berkata, cari Tuhan. Cari Tuhan. Rasanya saudara ketika kita ngomong cari Tuhan, orang mungkin akan berkata, ibu ini aneh ya, saya sudah dalam keadaan keuangan seperti ini. Ibu bilang cari Tuhan tuh maksudnya tuh apa? Berdoa, saudara. Seringkali orang itu menyepelekan kuasa doa. Seringkali orang itu yang menyepelekan yang namanya mencari Tuhan. Tetapi tidak ada jalan lain, percayalah. Tidak ada cara lain selain engkau datang tersungkur di kaki Tuhan di dalam doa, saudara. Ya, saya ini sudah mengalami ada begitu banyak hal di hidup saya, ada begitu banyak perkara yang rasanya mustahil, tetapi menjadi tidak mustahil ketika saya duduk tersungkur berdoa di kaki Tuhan. Ada begitu banyak kesaksian yang saya alami, saudara. Bagaimana doa itu bisa bekerja, melakukan ya sesuatu yang di luar nalar manusia. Loh, secara manusia siapa yang bisa tolong ketika keuangan kita mentok, ketika apa yang di depan kita itu sudah tidak ada jalan lagi. Loh, secara manusia, ya siapa yang bisa menolongnya? Tidak ada selain Tuhan, saudara. Nah, ketika saya itu mengalami masa sulit, ya saya mau bersaksi bagaimana ketika Tuhan akhirnya memberikan saya karunia untuk bisa melukis. Ya, di tengah masa pandemi itu pertama awal-awal masuk bulan Maret, ya tidak ada sama sekali penghasilan, bahkan ya terancam kita mau jual rumah, tapi akhirnya Tuhan kasih saya karunia melukis, saudara. Siapa yang menyangka? Ya, tanpa saya tahu, tiba-tiba saya pengen melukis, saya melukis ya. Dan akhirnya saya mulai upload di Instagram di masa-masa pandemi itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang mulai inbox, Bu, lukisannya Ibu dijual nggak? Saya bilang, waduh, saya ini bukan pelukis ya, saya baru belajar melukis. Ya, tapi kalau Ibu jual, saya mau beli, Bu. Ya, akhirnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya kaget ketika lukisan-lukisan saya ada yang beli sampai 70 juta, 50 juta. Ya, apakah itu ada di benak saya bagaimana tak cara Tuhan memelihara kami di masa pandemi? Sehingga ketika di masa pandemi pun, akhirnya anak saya bertanya, Mami, saya boleh kuliah nggak? Ya, pas di saat dia butuh untuk kuliah, waktu itu mau masuk bayar 70 juta, pas ada yang beli lukisan saya 70 juta. Itu cara Tuhan secara nalar kita nggak pernah pikir. Ya, kalau saya mau bilang itu seperti Elia yang dikasih makan burung gagak, saudara. Di tengah masa kelaparan, ya, dan Tuhan berkata, kamu pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, akan ada burung gagak yang memberi engkau makan pada siang, pada pagi dan petang. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, tetapi saya melihat apa yang tidak masuk akal itu akan Tuhan lakukan ketika kita datang tersungkur, duduk di kaki Tuhan, berdoa. Doa itu adalah salah satu cara membuka pintu mujizat Tuhan terjadi di hidup kita. Ya, makanya bersyukur saudara yang setia mengikuti doa pagi seperti ini ya, jam 5 pagi. Ya, puji Tuhan kalau ya gereja ini boleh memberikan satu fasilitas untuk jemaat boleh membangun mesbah di jam 5 pagi seperti ini. Itu adalah cara yang luar biasa untuk mengetok pintu mujizat akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Bagaimana Tuhan ya berkata bahwa bangsa Israel ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, mulai jauh dari Tuhan, ya Tuhan ingin menarik mereka kembali dengan menyatakan mujizatnya. Kenapa saudara kita harus berdoa? Karena mujizat terjadi ketika kita berdoa. Dan ketika terjadi mujizat, maka iman kita itu semakin timbul, semakin kuat di hadapan Tuhan. Manusia itu membutuhkan mujizat dalam hidupnya. Apa itu mujizat? Mujizat adalah sebuah kuasa yang kita butuhkan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin di dalam hidup kita. Itu dapat menjadi mungkin.
Ya, apa persoalan yang paling rumit yang saudara hadapi? Manusia itu mengalami persoalan paling rumit di hidupnya cuma dua, kesehatan dan keuangan. Ya, itu aja saudara. Kalau yang lain-lainnya itu masih bisa diatasi rasanya, tapi masalah terberat itu kesehatan dan keuangan. Rasanya orang pengen mati kalau sudah mengalami masalah yang seperti itu, saudara. Tapi saya percaya, saya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu memelihara. Ada orang mungkin yang berkata, ya Tuhan pelihara ibu lain karena ibu hamba Tuhan dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang saudara, hamba Tuhan itu konotasinya bukan berarti hanya pendeta atau gembala atau penginjil, tapi saudara yang mau taat kepada Tuhan dan firman-Nya, saudara juga termasuk hamba Tuhan. Jadi berkat yang sama, mujizat yang sama seperti apa yang dialami oleh Elia, itu Tuhan akan sediakan bagi kita di tengah masa pandemi ini, saudara. Bagaimana saya sudah melihat yang tadinya kita berpikir mau jual rumah, malah sekarang beli rumah lagi di Jakarta. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau terus percaya, ya, yang mau terus setia. Bagian kita, ayo setia mempercayai Tuhan. Bagian kita, ayo percaya pada firman-Nya, perkatakan firman-Nya terus. Dan apa yang saya katakan, cari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, itu bukan sekedar slogan. Ya, doa itu bukan sekedar hanya kita kalau berkata pada orang berdoa ya. Enggak, saudara, doa itu benar-benar berkuasa karena doa itu adalah hak istimewa kita datang secara pribadi pada Tuhan. Makanya saya selalu berkata, jangan titip doa. Orang yang titip-titip doa itu orang yang tidak mau ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, titip doa, apalagi itu saya suka lihat orang Kristen itu ya, kalau ada yang WA itu ya, Bu titip doa ya, 1 buat suami saya, 2 buat ini saya, 3 buat usaha saya, 4 buat ini saya. Lah terus kamu ngapain? Ya, doanya semua dititip sama hamba Tuhan. Saya balas berdoa sendiri. Datang sama Tuhan sendiri, alami Tuhan sendiri, supaya engkau bisa berkata, wow, Tuhan itu ajaib. Ya, bagian kita itu hanya duduk di kaki Tuhan, datang sendiri, jangan titip doa kepada manusia, karena tidak ada satupun orang yang bisa mewakili engkau datang kepada Tuhan. Tuhan tertarik menemuimu secara pribadi, Tuhan tertarik melihat ketaatanmu secara pribadi. Doa orang benar itu doanya siapa? Doa orang yang mau mencari Tuhan. Orang benar itu artinya orang yang mau mencari Tuhan, orang yang mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Siapa orang benar itu? Orang yang mempercayai Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu orang benar. Jadi ketika saudara mulai melangkah datang di dalam doa, membangun mesbah di pagi hari begini jam 5, itu artinya saudara mulai melangkah mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan doa orang yang benar itu bila dengan yakin didoakan akan benar-benar nyata kuasanya. Nggak sampai di situ, ketika Elia benar-benar datang di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, benar-benar dia mengalami janji Tuhan, mujizat Tuhan, burung gagak setiap pagi dan petang datang memberi dia makan. Itu dia alami, saudara. Tetapi tiba-tiba akhirnya sungai itu mulai mengering karena tidak ada turun hujan. Lalu Tuhan berkata, kamu pergi dari sini ya ke satu rumah, siapa? Janda miskin, saudara. Ya, saudara, kalau mau dipikir, ya kenapa Tuhan nggak suruh dia pergi ke rumah janda kaya? Yang lebih enak mungkin ya, di masa kelaparan, nggak ada makanan, terus Tuhan bilang kamu pergi ke rumah janda kaya, nanti janda kaya itu akan kasih engkau makan di sana. Kayaknya lebih enak begitu ya kalau kita secara manusia, saudara ya. Pergi ke rumahnya janda kaya, di sana dia, ini Tuhan suruh pergi ke rumah janda miskin yang ketika sampai di sana, dia bilang saya ini mau bikin roti, setelah saya makan roti ini dengan anak saya, lalu kami akan mati. Ya, itulah Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan nggak suruh Elia pergi ke rumah janda kaya saja, supaya janda kaya itu yang kasih makan enak di sana? Mengikut Tuhan bukan berbicara tentang sesuatu yang terlihat, mengikut Tuhan bukan berbicara tentang sesuatu yang enak. Tapi mengikut Tuhan itu adalah bagaimana iman kita terus stabil, bahkan di tengah masa sulit. Tidak mudah ketika suruh mempercayai pergi ke rumah janda miskin, nanti janda miskin itu yang akan kasih dia makan di sana. Ya, kenapa doa Elia itu benar-benar dijawab Tuhan? Karena dia melihat Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat. Dia berkata, tidak akan turun hujan sampai aku katakan akan turun hujan, sebab dia adalah Tuhan yang berkuasa
berkuasa, ya. Ketika iman kita tertuju kepada Tuhan yang berkuasa itu, doa-doa kita tertuju kepada Tuhan yang berkuasa itu, maka kita akan melihat, saudara, bagaimana Tuhan itu bekerja menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Ya, jangan ya berpikir dengan kekuatan kita, jangan dengan ya trik-trik kita. Mujizat Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Mujizat Tuhan itu hanya terjadi kepada orang-orang yang sungguh mempercayai Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya dan berkata bahwa aku percaya Tuhanku hidup, Tuhanku luar biasa, ya Tuhan itu dahsyat dan dia sanggup melakukan segala perkara.